Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat berbahagia pada hari ini karena bisa bertemu dengan salah seorang pakar tafsir Sumatera Utara, yaitu Dr. Charles Rangkuti. Beliau adalah dosen UIN Sumatera Utara dan juga salah seorang pengurus di Islamic Center Medan. Kita dengarkan apa petunjuk Al-Quran dalam menghadapi pemilu dalam waktu dekat ini, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mari kita simak pendapat beliau. Sahabat-sahabat semua, sahabat YouTube Pak Hanafiah Sufi, selamat datang kembali di channel ini. Ya, terkait dengan pemilu yang sekarang menjadi pilihan untuk bangsa kita dalam menentukan pemimpin, tentu Al-Quran tidak alpa, pasti hadir di situ. Karena fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, hudan linnas. Dulu para ahli banyak menulis buku-buku tentang kepemimpinan. Ada Al-Ahkamus Sultaniyah, ada juga yang disebut dengan As-Siyasah As-Syar'iyah, ada juga yang disebut dengan Fiqhud Daulah, ada Fiqhus Siyasah, dan macam-macam. Itu artinya perhatian para ahli terhadap isu ataupun hal yang berkaitan dengan kepemimpinan bukan hal yang baru dalam Islam. Tapi seluruh pakar itu pasti mencantumkan ayat-ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang kepemimpinan itu. Oh, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara sekalian, salah satu ayat Al-Quran yang sangat gamblang menjelaskan tentang fungsi dari kepemimpinan itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan akar kata khalifah. Dulu juga awal pertama kita diciptakan itu adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menurut penelitian para ahli, kosakata khalifah itu mengandung unsur kekuasaan politis. Artinya di sana ada memang ajaran Al-Quran kepada umat Islam untuk mengambil kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu kita bisa mengatur sistem, dan dengan aturan itu kehidupan masyarakat menjadi tertib. Tentu saja kalau kita sudah punya kekuasaan, maka harus digunakan, fungsi utamanya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai masyarakat? Beberapa ahli menghubungkan antara demokrasi dengan ayat Al-Quran yang menggunakan kata syura. Disebutkan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, atau wasyawirhum fil amr. Memusyawarahkan, yang tentu salah satunya adalah bermusyawarah tentang memilih pemimpin. Syura itu menurut kamus-kamus kosakata Al-Quran artinya mengeluarkan madu dari sarangnya. Artinya orang yang bermusyawarah dan mendapatkan pemimpin diharapkan itulah madu atau pemimpin yang terbaik. Tentu saja di dalam mengambil madu itu kadang kita disengat, digigit oleh lebah. Tapi memang disitulah keunikannya. Setelah mungkin kita dalam tanda petik berdarah-darah memilih pemimpin, karena dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat, kita dapat pemimpin yang bagus karena ada dialog, ada dialektika, ada didaktika antara pikiran di dalam musyawarah itu. Sebab itu mari kita gunakan hak pilih kita. Karena kalau orang baik tidak memilih, sementara orang yang buruk memilih, tentu pemimpin yang akan terangkat nanti adalah mewakili suara-suara orang yang berakhlak buruk. Dan mudah-mudahan itu tidak ada di negeri kita. Yang terakhir, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, mari kita tentukan pilihan kita berdasarkan nurani. Saya selalu sampaikan di berbagai tempat bahwa prinsip dalam memilih pemimpin itu sangat sederhana. Ilustrasinya, mari kita puji, mari kita sebut bahwa istri kita, pasangan hidup kita adalah orang yang cantik. Tapi jangan pernah sebut bahwa istri orang jelek. Begitu prinsip kita dalam pemilih ini. Sebutlah bahwa suami kita adalah orang yang tampan, orang yang ganteng. Tapi jangan pernah kita sebut bahwa suami orang buruk. Artinya
pilihan-pilihan itu berdasarkan nurani kita. Saya kira itu juga prinsip yang diajarkan Al-Quran yang melarang kita untuk saling mengejek. La yaskhor qaumun min qaumin. Jangan saling memburukkan, karena bisa jadi orang yang kita burukkan itu lebih baik dari diri kita. Saudara-saudara, banyak prinsip-prinsip Al-Quran yang berkaitan dengan kepemimpinan. Mari kita hadirkan pemilu yang sejuk. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian pendapat atau pikiran dari Dr. Charles Rangkuti sebagai pakar tafsir di Sumatera Utara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin.